Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tidia Ismawati dan teman saya Dwi Safitri, Listiani, Vika Lisdianti, dan Fani Bila Ardina akan mempresentasikan tentang reseller dropshipper di Shopee. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu tentang prospek bisnis. Nah, saya sebagai reseller dropshipper ini memandang bahwasanya pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Nah, bisnis pada pakaian ini tidak akan pernah hilang dan selalu menjadi potensi besar dalam dunia bisnis. Nah, berbisnis pakaian memang memiliki daya tarik tersendiri dari segi keuntungan, kemudahan mencari konsumen, hingga bisa dijadikan dengan modal usaha yang kecil atau bahkan tanpa modal sekalipun. Nah, salah satunya dengan menjadi reseller maupun dropshipper. Hmm, produk pakaian dari berbagai supplier yang ada di Indonesia yang bisa diperoleh dari berbagai marketplace, dan salah satunya adalah marketplace yang bernama Shopee. Nah, Shopee sendiri merupakan salah satu platform e-commerce yang paling laris di Indonesia sejak diluncurkan pada tahun 2015 yang lalu. Banyaknya voucher dan cashback koin yang diberikan semakin menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi pembelian karena mampu menambah keuntungan reseller, dan selain itu harga yang diberikan Shopee juga lebih murah dibandingkan dengan toko offline yang ada di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan lain dalam menjalankan bisnis reseller atau dropshipper Shopee. Di sini ada 5 keuntungannya. Yang pertama, Shopee merupakan marketplace yang cukup tenar di akhir-akhir ini. Fitur proses pengiriman barang pun jelas dan banyak sekali voucher yang diberikan seperti gratis ongkir, memberikan voucher cashback yang berupa koin yang untuk dibelanjakan kembali. Nah, yang kedua ini, dropshipper dari Shopee akan selalu menyediakan produk dengan up to date mode pakaian berupa tanpa harus stok barang. Artinya tanpa modal sekalipun bisnis ini dapat dilakukan. Nah, yang ketiga ini, berbisnis reseller atau dropshipper dapat dilakukan dimanapun, kapanpun. Nah, yang keempat ini, peluang bisnis untuk menjalankan reseller produk dari Shopee sangat besar tanpa syarat, cukup dengan mengandalkan kemampuan menjual dan melayani konsumen sebaik mungkin. Yang terakhir, peluang bisnis pakaian tidak akan mati karena pakaian tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem bisnis reseller dan juga dropshipper dari aplikasi Shopee. Untuk menjalankan bisnis reseller atau dropshipper dari aplikasi Shopee, kita dapat melakukan beberapa proses sebagai berikut. Proses yang pertama adalah tim reseller akan mencarikan produk dari berbagai toko yang ada di aplikasi Shopee sesuai dengan rating dan kualitas terbaik. Kemudian tim reseller akan menentukan harga jual dengan menambahkan nilai keuntungan yang ingin diperoleh. Dan proses yang ketiga adalah tim reseller akan mengupload produk tersebut ke berbagai laman sosial media yang dimiliki. Masuk ke proses di mana pembeli melihat produk, maka ketika pembeli merasa tertarik atas produk tersebut, pembeli dapat langsung mengkontak admin yang ada di sosial media tersebut untuk menanyakan informasi produk sekaligus detail produk jika ada. Pembeli juga dapat menanyakan terkait ongkos kirim yang akan ditanggung oleh pembeli tersebut. Setelah semua kesepakatan terjadi dan pembeli merasa cocok dengan pesanan tersebut, maka pembeli dapat langsung mentransferkan dana ke rekening reseller untuk masuk ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya adalah proses memesankan produk ke aplikasi Shopee. Reseller akan memesankan produk dan sekaligus memasukkan alamat pengiriman, yakni alamat pengiriman pembeli tersebut. Setelah proses di Shopee selesai, maka reseller hanya cukup
memantau produk tersebut hingga sampai. Komplain dapat dilakukan tatkala produk yang diterima dalam keadaan rusak, cacat, salah warna, ataupun salah ukuran total. Komplain dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah barang tersebut sampai ke tangan pembeli dengan proses sebagai berikut. Proses yang pertama adalah pada saat barang sampai ke tangan pembeli dan diketahui rusak, cacat, salah warna, ataupun salah ukuran. Kemudian proses yang kedua, pembeli dapat langsung mengajukan komplain ke admin pada saat order dengan menyertakan bukti foto maupun video dari produk tersebut. Kemudian proses yang ketiga adalah admin akan memverifikasi komplain tersebut. Jika komplain disetujui, maka admin akan mengirimkan alamat pengembalian. Kemudian proses yang keempat adalah pembeli mengirimkan produk tersebut ke alamat admin. Dan proses yang terakhir atau kelima, itu ketika barang sampai ke tangan admin, maka admin akan langsung memproses pentransferan dana ke rekening pembeli tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian pada saat order. Untuk kebijakan barang komplain sendiri, admin memiliki 2 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah ketika barang tersebut masih layak dijual, maka barang tersebut akan dijual dengan harga yang murah. Dan ketika barang tersebut tidak layak dijual, maka barang tersebut akan dianggap sebagai barang rusak dan sebagai bentuk resiko dalam menjalankan sistem bisnis reseller maupun dropshipper ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Di mana yang pertama ada rincian pengeluaran, yang pertama ada bahan pemasaran. Bahan pemasaran di sini karena kami melalui sosial media, jadi bahan pemasaran yang kami gunakan yaitu pengeluaran untuk kuota internet yang dalam 1 minggu itu sekitar 40.000 untuk 5 orang dan totalnya yaitu sekitar Rp200.000. Selanjutnya ada biaya operasional usaha sekitar Rp100.000 dan yang ketiga ada dana tak terduga sekitar Rp300.000. Jadi untuk total pengeluaran dari usaha kami yaitu sebesar Rp600.000. Selanjutnya ada rincian pendapatan di mana kami targetkan penjualan setiap harinya yaitu 3 pieces pakaian yang dikalikan 5 orang dan keuntungan yang kami peroleh yaitu sekitar Rp20.000. Apabila Rp20.000 tersebut dikalikan dengan 3 pieces dan 5 orang yaitu sekitar Rp300.000 untuk pendapatan. Yang pertama, untuk total pendapatan apabila Rp300.000 tersebut diakumulasikan dikalikan selama 1 minggu, pendapatan yang kami peroleh dalam 1 minggu yaitu sekitar Rp2.100.000. Untuk analisis keuangannya, pendapatan total dikurangi oleh pengeluaran total. Pendapatan total kami yaitu sebesar Rp2.100.000 dan pengeluaran total kami yaitu sebesar Rp600.000. Jadi, untuk perkiraan atau estimasi dana yang kami peroleh selama 1 minggu atau laba yang kami peroleh yaitu sebesar Rp1.500.000 untuk 1 minggunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai our team di mana kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing memiliki peran sebagai marketer. Kami memasarkan produk kami di wilayah tempat tinggal kami. Yang pertama ada saya, Fani Bila, saya memegang wilayah Bandar Jaya. Selanjutnya ada Vika Lisdianti yang memegang wilayah Bandar Mataram. Yang ketiga ada Titia Ismawati yang memegang wilayah Pringsewu. Yang keempat ada Dwi Safitri yang memegang wilayah Natar. Dan yang terakhir ada Listianing yang memegang wilayah Bandar Lampung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan bisnis di mana terdapat 4 peran marketing. Yang pertama yaitu marketing berperan sebagai sales, yang kedua marketing berperan sebagai promosi, yang ketiga marketing berperan sebagai R&D atau pengembangan produk, yang keempat marketing berperan sebagai komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin-poin dari keempat elemen tersebut. Yang pertama, marketing berperan sebagai sales, yaitu di mana tugas marketing biasanya menghasilkan pemasukan bagi perusahaan dengan cara melakukan penjualan kepada masyarakat, yaitu melakukan penjualan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu marketing berperan sebagai promosi.
Maksudnya di sini marketing berfungsi untuk memperkenalkan produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada konsumen yang memiliki tujuan agar produk perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, poin ketiga yaitu marketing berperan sebagai riset dan pengembangan atau marketing sebagai R&D. Maksudnya marketing di sini berfungsi sebagai penyerap berbagai macam informasi yang tujuannya untuk menyampaikan kepada perusahaan berkaitan tentang apa saja sih manfaat-manfaat yang mendukung terhadap kualitas produk maupun penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu marketing berperan sebagai perwujudan konsep atau marketing communication atau marketing komunikasi. Maksudnya marketing dapat berperan sebagai penghubung yang baik antara perusahaan dengan konsumen atau perusahaan dengan lingkungan sekitar.